Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalin, namaku Yandri Jaya Meranda Gautom dengan NIM 21086-108. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Nah, karena saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Syaraftani dan Ibu Presi Novitasari. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang motivasi di dalam olahraga. Nah, pasti teman-teman udah tahu semua nih tentang motivasi ini, yang udah familiar banget sama teman-teman. Yang biasanya teman-teman tahu tuh motivasi itu yang berasal dari kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak, yang dari mungkin motivator, dari tokoh-tokoh sosial kita. Nah, sebenarnya tuh motivasi itu bukan hanya dari itu saja. Banyak motivasi-motivasi itu dari sumber-sumber yang lain. Nah, anyways, kita akan membahas motivasi lebih dalam lagi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari motivasi itu tersendiri. Motivasi itu apa sih? Apakah motivasi itu cuma kata-kata bijak yang saya bilang tadi? Enggak ya, pasti enggak. Nah, motivasi itu adalah dorongan atau rangsangan dari diri seseorang untuk melakukan suatu hal guna mencapai tujuannya. Nah, kalau misalnya kita bahas motivasi ini pasti kalau misalnya aku analogi itu ke pelaku penjahat, pasti pelaku penjahat tuh dibilang dulu motif kamu terhadap kejahatannya apa. Nah, gitu juga kita dalam melakukan suatu hal pasti ada motif, ada dasar untuk mencapai suatu hal itu. Nah, ada dorongan juga. Nah, motivasi itu tersendiri itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi faktor-faktor dari luar. Nah, contohnya itu adalah rasa nyaman, kepuasan, rasa senang untuk melakukan hal tersebut. Contoh misalnya dalam olahraga, kalau kita misalnya belajar sepak bola nih ya, kita belajar sepak bola misalnya hari Senin, seminggu sekali. Pada saat kita belajar sepak bola, kita tuh merasakan hal yang senang. Kita senang, kita puas gitu. Jadinya kita tuh menunggu terus, kita nunggu terus kapan sih hari Senin lagi biar kita bisa belajar sepak bola lagi. Nah, di situ kan ada rasa puas kita terhadap bermain sepak bola. Nah, faktor internal ini sangat-sangat berpengaruh ya terhadap prestasi atlet. Salah satunya tuh misalnya tuh atlet itu tuh ikhlas nggak sih ngelakuin hal ini untuk prestasinya, atau mungkin cuma karena ada suatu ganjaran atau suatu hadiah, atau mungkin dia memang ikhlas dari dalam hati. Nah, faktor ini tuh memang sangat berpengaruh sekali terhadap atlet. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktor yang dipengaruhi dari luar diri seseorang, dorongan dari luar diri seseorang. Nah, contohnya itu adalah yang pertama adalah punishment atau hukuman. Teman-teman pernah nggak sih kayak main bola sama teman-teman yang lain, terus mengadakan taruhan. Nah, jika misalnya teman-teman kalah, teman-teman bakal kena hukuman, atau misalnya hukumannya itu adalah kalau nggak disuruh lari lapangan atau disuruh traktir air minum. Nah, teman-teman pasti bakal berusaha memenangkan pertandingan itu kan untuk menghindari hukuman tersebut. Nah, itulah contoh motivasi ekstrinsik dari punishment. Yang kedua itu adalah achievement atau penghargaan. Nah, teman-teman pasti pernah nih teman-teman pasti pernah yang namanya ikut suatu kejuaraan, suatu kompetisi, yang dimana jika kita memenangkan kompetisi itu pasti kita dapat sesuatu penghargaan, misalnya adalah contoh trofi dan uang tunai, dan teman-teman tuh kayak disanjung gitu kalau misalnya menang, dapat nama baik. Nah, pasti
pasti teman-teman berpikirkan, wah kalau kita menang nih dapat duit, dapat trofi, nama kita bagus, tim kita jadi namanya bagus. Nah pasti teman-teman akan termotivasi lagi, terdorong lagi untuk melakukan, untuk all in, untuk melakukan segalanya, memberikan segalanya untuk menangkan pertandingan tersebut. Nah yang ketiga dari luar diri seorang tuh bisa dari orang lain, dari kata-kata orang lain. Nah contohnya tuh yang tadi itu kata-kata bijak tadi tuh dari mungkin dari motivator, dari tokoh-tokoh sosial, dari guru, dari pelatih, dari orang tua. Misalnya nih, ayo nak kamu, misalnya kalau misalnya dari pelatih, kamu bisa ngalahin dia. Kita selama ini udah berlatih keras, kamu pasti bisa mengalahkan dia. Nah itu salah satu contoh yang itu salah satu contoh yang dari luar seseorang yang bersifat positif. Kalau yang bersifat negatif itu ada nggak sih? Ada. Contohnya kayak kamu diremehin sama seseorang, kamu diremehin sama misalnya sama tim A atau tim B. Jadi kamu tuh kayak termotivasi lagi untuk bisa ngalahin orang ini. Kamu termotivasi lagi untuk membuktikan kalau misalnya omongan itu nggak benar. Kalau misalnya aku juga bisa ngalahin dia. Nah itu adalah faktor motivasi. Nah ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih dampak motivasi terhadap olahraga? Pasti ada, terutama sama pemeran atau subjek daripada olahraga itu sendiri, yaitu kita sendiri atau pelakunya. Nah, salah satu contoh dampaknya itu adalah dampak positif. Ya kita tahu lah, pasti motivasi ini berdampak positif, bisa mendorong kita untuk melakukan suatu hal. Nah, tapi ada nggak sih dampak negatifnya? Ya jelas, menurut saya sih ada. Tergantung dari teman-teman itu sendiri, tergantung dari kita itu sendiri, karena kita yang mengatur emosi kita. Nah, contoh negatifnya itu misalnya kita tuh berharap lebih karena sudah termotivasi, kita berharap lebih terhadap suatu pencapaian kita. Nah, jadinya kita ini jika kita kalah, kita bakal depresi, stres. Nah, oleh sebab itulah kita tuh jangan terlalu berharap lebih atau berekspektasi tinggi terhadap capaian kita. Yang kedua itu adalah jika motivasi kita tuh tidak bisa kita kontrol, emosi dalam diri kita tidak bisa kita kontrol, yang menjadikan kita obsesi terhadap pencapaian kita. Kalau misalnya olahraga, obsesi itu sangat-sangat berbahaya dan bisa merusak diri kita atau orang lain. Nah contohnya misalnya kalau misalnya kita terobsesi untuk menang dalam suatu pertandingan, kita tuh karena kita terobsesi, kita jadinya menghalalkan segala cara dan akhirnya kita tuh lupa akan peraturan dan fair play pada pertandingan tersebut. Nah solusinya gimana sih kalau misalnya untuk motivasi ini? Kalau menurut saya tuh jangan terlalu berlebih ya, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap pencapaian kita. Nah, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semua mengerti dan paham, dan semoga materi pada kita hari ini tuh bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya akhiri. I'm Yandri Jemran Gutom. Until next time and stay classy.